Yo, kembali lagi bersama Mimin di channel Anime Viral. Di webcomic chapter 122 dan 123, kita telah diperlihatkan Amai Max yang berubah wujud menjadi monster untuk mengalahkan seorang monster badut di taman hiburan. Dari kejadian itu, akhirnya banyak dari teman-teman yang bertanya, sebenarnya Amai Max itu siapa sih? Monster atau manusia? Oh ya, sekedar mengingatkan aja, video ini hanyalah teori menurut Mimin pribadi yang didukung oleh fakta-fakta yang sudah ada ya, serta dibumbui banyak spoiler. Jadi buat kamu yang gak mau kena spoiler, mending tutup aja videonya dari sekarang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Amai Max. Benarkah dia monster yang bisa berubah menjadi manusia atau manusia yang bisa berubah wujud menjadi monster? Kok bisa berubah wujud seperti itu? Memang masa lalunya seperti apa? Penasaran? Mari kita bahas. Amai Max adalah seorang pahlawan kelas S peringkat ke-1. Terlepas dari profesi pahlawannya, ia adalah model, aktor, dan penyanyi yang terkenal dan merupakan bintang paling populer di dunia. Selain itu, Amai Max juga merangkap jabatan di Asosiasi Pahlawan dan menjadi salah satu staf evaluasi peringkat pahlawan. Makanya setiap hero yang naik ke kelas S, Amai Max selalu memperoleh informasi terlebih dahulu, dan pihak jajaran elit asosiasi juga menunggu keputusan dari Amai Max. Pantaskah hero tersebut dinaikkan ke kelas S atau tidak? Seperti halnya saat Genos yang memperoleh hak istimewa dan langsung dinaikkan ke kelas S. Oleh sebab itu, banyak para hero kelas A yang sampai sekarang sangat susah untuk naik ke kelas S karena ada Amai Max yang menetap di kelas A peringkat pertama. Otomatis menjadi batu sandungan mereka dalam proses naik ke kelas S. Dan di sisi lain, Amai Max juga sangat selektif dalam memilih hero yang pantas untuk dinaikkan. Amai Max adalah individu yang sangat terampil dan kuat. Dia juga jauh lebih unggul daripada hero kelas S pada umumnya, dan keterampilannya cukup kuat untuk menempatkannya di kelas S. Dia mengaku lebih kuat dari Atomic Samurai dan bahkan cukup percaya diri dalam kemampuannya untuk melawan para pahlawan kelas S lainnya seperti Flashy Flash, Metal Bat, dan Puri-Puri Prisoner. Itu menurut Amai Max sendiri ya. Kalau kenyataannya kita juga tidak tahu pasti, karena sampai sekarang tidak pernah diperlihatkan ada sesama hero yang saling bertarung beradu kekuatan. Hehehe. Gaya bertarung Amai Max juga secara langsung, maksudnya menggunakan tangan kosong mirip seperti Saitama. Akan tetapi daya serangnya aja yang masih kalah besar. Di manga chapter 103 yang direvisi beberapa waktu lalu, diperlihatkan pula wujud asli Amai Max yang sesungguhnya hampir terbongkar di hadapan para murid Atomic Samurai saat penyerangan ke markas Asosiasi Monster. Monster Kaijin Himedo S melukai mata kanannya sehingga menghasilkan lubang di mata kanan dan luka seperti retakan wajah. Akan tetapi dengan sigap, Amai Max langsung menghabisi monster tersebut dan segera mengembalikan wajahnya seperti tidak terluka lagi. Nah, kalau kita perhatikan lebih teliti, sepertinya Amai Max juga memiliki kemampuan regenerasi seperti saat mengembalikan wajahnya itu. Akan tetapi kemampuan regenerasinya mungkin tidak sekuat dan secepat karakter-karakter lainnya. Jadi hanya sebatas memperbaiki penampilannya saja. Ada sedikit fakta aneh yang dimiliki Amai Max. Bisa dibilang ini adalah salah satu kelemahannya. Yaps, dia sangat alergi dengan kejelekan. Hal itu semakin diperjelas saat dirinya yang berteriak ketakutan dan tidak mampu menghadapi monster Fucker Ugly karena wajah jelek yang memiliki si monster saat penyerangan ke Asosiasi Monster. Tapi terlepas dari itu, semua Amai Max memiliki rasa keadilan pahlawan yang begitu tinggi. Kalau Mimin lihat sih, cara pandangnya terhadap keadilan sedikit berbeda dengan karakter hero pada umumnya.
Oleh sebab itu banyak hero yang membenci sifat dan sikap yang dilakukan Amai Mas. Terkesan sok kuat, sombong, dan kayak main hakim sendiri. Sedangkan untuk masa lalu Amai Mas gimana? Apa dia adalah seorang manusia yang berubah menjadi monster atau sebenarnya monster yang bisa berubah menjadi manusia? Oke, kita akan bahas satu persatu. Nama asli Amai Mas adalah Biauto, dan untuk saat ini baru Saitama saja yang mengetahuinya. Jika kita mengacu pada saat dia bercerita kepada Saitama di webcomic chapter 120, saat mereka berdua berada di taman hiburan dan menaiki gondola, besar kemungkinan masa lalu Amai Mas adalah orang manusia yang biasa saja. Pada suatu hari tubuhnya diuji atau semacam dijadikan percobaan di suatu laboratorium agar mendapat kekuatan yang instan. Kalau kita lihat malah ngingetin Mimin sama kasusnya Kapten Amerika di film Avenger ya. Hahaha. Lanjut. Hal itu dilakukan berulang kali agar memperoleh tubuh yang sangat kuat dan bisa dibilang agar bisa mendapatkan kekuatan super, sehingga menghasilkan wujud yang berubah dari manusia biasa menjadi seekor monster raksasa. Karena itulah Amai Mas saat mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya dalam melawan seekor monster di webcomic chapter 122, penampilannya berubah drastis. Dari wajah yang sangat tampan berubah menjadi raksasa yang buruk rupa. Hal itu dia lakukan karena Amai Mas hanya bisa mengalahkan monster level bencana naga dengan mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya saja. Dan setelah bertemu dengan Saitama, Amai Mas juga menyadari bahwa tubuh yang diperkuat dengan cara tidak alami bukanlah cara yang baik untuk menjadi lebih kuat. Kalau ada yang tanya, terus nasib Amai Mas gimana setelah wajah aslinya diketahui banyak orang? Kalau kita lihat dari webcomic chapter 123, Saitama membawa Amai Mas pergi dan menjauhi kerumunan masyarakat. Besar kemungkinan saat itu Amai Mas sedang bersembunyi di suatu tempat yang tidak ada satupun pahlawan mengetahuinya, termasuk pihak jajaran elit dari asosiasi pahlawan. Akan tetapi keadaannya baik-baik saja dan ada kemungkinan dia merubah kembali penampilannya, mengingat Amai Mas memiliki kemampuan untuk meregenerasi wajah dan penampilannya, serta dia juga sangat membenci wajah jeleknya. Jadi ada kemungkinan suatu hari nanti Amai Mas akan muncul lagi, namun dengan gaya dan penampilan yang berbeda dari sebelumnya, seperti baru melakukan oplas gitu deh. Akan tetapi bisa saja hal itu tidak terjadi, karena saat menaiki gondola bersama Saitama, Amai Mas juga bercerita kalau dirinya mulai merasa kalau pikirannya perlahan juga berubah menjadi monster. Bisa jadi hal itu disebabkan oleh efek samping percobaan laboratorium yang dia lakukan beberapa tahun yang lalu. Cukup wajar juga mengingat sifat Amai Mas yang kita ketahui seperti berubah-ubah, kayak memiliki dua sisi gitu. Di depan publik terlihat keren dan ramah, sedangkan saat menjadi hero sifatnya seperti seorang karakter yang memiliki aura membunuh monster yang begitu besar. Sehingga ada kemungkinan kalau suatu hari kesadaran dari Amai Mas telah benar-benar hilang, dia akan sepenuhnya berubah menjadi monster dan muncul untuk menyerang masyarakat. Tapi semoga saja hal itu tidak akan terjadi. Soal posisinya sebagai hero, apakah dia akan dicopot atau tidak dengan kejadian di webcomic chapter 123 tersebut, kita masih belum tahu pasti, karena di webcomicnya juga belum dijelaskan secara detail langkah apa yang dilakukan pihak asosiasi pahlawan untuk menyikapi fakta yang terjadi oleh Amai Mas. Jadi bisa disimpulkan bahwa Amai Mas adalah manusia pada umumnya yang di masa lalu melakukan serangkaian percobaan di laboratorium untuk mendapatkan kekuatan super secara instan, sehingga membuat wujudnya berubah menjadi seperti seekor monster yang sangat mengerikan. Walaupun dengan wujud seperti itu, Amai Mas tetaplah memiliki rasa keadilan yang tinggi dan tetap bisa merubah penampilannya ke dalam bentuk manusia normal pada umumnya.
Oke guys, itu tadi pembahasan tentang kekuatan masa lalu Amai Mas dan wujud asli dari Amai Mas yang sebenarnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu punya informasi tambahan seputar Amai Mas? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu, tekan like kalau suka sama video ini dan luangkan waktu untuk subscribe lalu tekan lonceng. Karena subscribe itu gratis ya guys, supaya kalian bisa selalu dapat notif video terbaru dari kami. Buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silakan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.